Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Teman-teman pernah ngalamin gak sih ketika kita menemukan anak kita melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Atau teman-teman pernah merasakan enggak ketika kita menginginkan anak kita mencapai sebuah perilaku tertentu pada usianya, akan tetapi yang kita inginkan, yang kita harapkan ternyata belum bisa dilakukan oleh anak. Nah, ketika kita menemukan perilaku yang kurang sesuai dengan harapan kita terhadap anak kita, maka sikap kita selanjutnya adalah memberikan nasihat kepada anak. Nah, nasihat ini penting kenapa? Karena dengan menasihati anak diharapkan nanti kita bisa mendapatkan jalan terbaik untuk memunculkan perilaku anak yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang waktu yang ideal, yang terbaik, yang paling mujarab, yang paling tepat digunakan untuk menasihati anak. Yang pertama, waktu yang tepat yang digunakan dalam menasihati anak adalah ketika kita sedang dalam bepergian. Kenapa waktu ini menjadi spesial? Kenapa waktu ini menjadi waktu ideal dalam menasihati anak? Karena pada waktu kita sedang bepergian, hati kita, pikiran kita memberikan nuansa yang positif, yang di situ nanti akan memberikan energi positif dalam diri kita, sehingga yang kita rasakan itu bahagia, nyaman, dan pada waktu ini mudah sekali nasihat yang kita berikan bisa masuk dalam diri anak. Ini adalah momen emas. Kenapa? Karena ketika kita merasa bahagia, maka yang dinasihati pun akan menerima dengan bahagia. Ketika kita merasakan sebuah kenyamanan, ketika pikiran kita berada dalam pikiran yang tenang, maka nasihat itu akan mudah sekali masuk dalam diri kita. Itu alasan yang pertama kenapa menasihati anak itu bisa dilakukan saat perjalanan. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menasihati anak ketika sedang sakit. Kenapa dikatakan menasihati anak ketika sedang sakit itu menjadi waktu tepat? Karena ketika anak berada dalam keadaan sakit, maka mereka akan merasakan buah-buah manja dalam dirinya. Ketika anak manja terhadap kita, itu adalah wujud kasih sayang anak kita terhadap kita yang sedang muncul. Sehingga ketika anak sayang dengan kita, ketika anak sedang welcome dengan kita, maka ini menjadi waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak. Kemudian yang ketiga, waktu tepat berikutnya ketika memberikan nasihat kepada anak adalah ketika anak sedang makan. Kenapa menjadi waktu yang bagus untuk memberikan nasihat? Karena ketika anak sedang makan, terutama ketika kita sedang makan bersama, itu mereka punya sifat nyaman yang muncul, bahagia, bisa makan bareng keluarga. Ini bisa diselipkan sedikit nasihat sebelum makan. Kemudian yang keempat adalah ketika anak kita sedang proses ingin tidur. Jadi anak kita sedang mengantuk, anak kita sedang mengantarkan diri mau tidur ya. Ketika anak kita sedang memposisikan diri mau tidur, nah kita bisa memberikan sela-sela nasihat kepadanya, karena secara tidak langsung alam bawah sadar anak itu sudah mulai merangsang, sudah mulai membawa beberapa pikiran yang bisa kita masukkan ke dalam pikiran anak. Jadi ini bisa dijadikan doktrin kepada anak. Kemudian yang kelima, yaitu ketika anak sedang bermain. Terutama ketika kita bermain bersama
anak. Kenapa dikatakan bermain bersama anak itu menjadi waktu ideal dalam memberikan nasihat kepada anak? Karena ketika anak merasa sedang dihormati, karena kita bermain dengannya itu sebuah nilai plus kesenangan sendiri bagi anak, maka anak itu akan dengan senang hati menerima apa yang kita nasihatkan. Jadi kita beri masukan apa saja kepada anak waktu kita sedang bermain bersama anak, itu bisa menjadi salah satu waktu ideal, salah satu waktu terbaik dalam menasihati anak. Jadi teman-teman, itu tadi waktu terbaik dalam menasihati anak. Untuk Bunda tetap semangat tentang bagaimana kita mendidik anak kita, tetap semangat tentang bagaimana kita membuat sifat-sifat positif pada diri anak kita dan juga untuk pribadi kita sendiri. Terima kasih. Untuk hari ini saya cukupkan. Kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Sampai jumpa.